Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abi Ashar Dakhirullah dengan NIM 2025 100 20 11 0027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ijtihad dalam masalah talak dan waris yang masuk pada periode Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa ini ada beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan wahyu dan berhenti karena ada beberapa persoalan yang baru yang muncul yang tidak dapat dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Kemudian harus diselesaikan melalui ijtihad para sahabat. Tokoh-tokoh yang paling menonjol berperan dalam ijtihad ini yaitu adalah Umar bin Khattab, karena keberaniannya yang memiliki kebijakan hukum mengatur secara kemaslahatan tanpa keluarnya dari syariat-syariat Islam yang ditentukan. Ijtihad pengertiannya secara bahasa dalam bahasa Arab yaitu jahada, artinya berarti mengerahkan seluruh kemampuan atau kesungguhan. Selanjutnya, pada masa Rasulullah SAW, apabila persoalan yang terjadi belum memiliki ketentuan, pada saat itu Nabi berijtihad apabila diperlukan perbaikan atau koreksi melalui wahyu. Setelah beliau wafat, para sahabat menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab menyelesaikan persoalan baru yang muncul melalui ijtihad yang sumbernya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian serta pertimbangan kemaslahatan. Pada masa periode Khulafaur Rasyidin, ada beberapa para sahabat yang berperan dalam ijtihad ini. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Para sahabat ini menghadapi beberapa persoalan yang muncul secara kompleks, secara terus-menerus munculnya di beberapa wilayah yang semakin meluas, kemudian muncul di budaya baru, berbagai adat, dan berkembangnya persoalan di bidang ekonomi, politik, dan keluarga. Kemudian tidak adanya wahyu sebagai penyelesaian secara langsung. Yang selanjutnya, dalam menyelesaikan ijtihad, Umar bin Khattab menggunakan secara metodologi yaitu berpikir secara visioner. Ia tidak menyelesaikannya melalui pendapatnya secara langsung, tetapi memahami secara nas, secara konteks tekstual, kemudian memperhatikan tujuan syariat yang berdasarkan sebagai maqasid al-syariah dan kemaslahatan umat. Pendekatan ini menjadikan kebijakan mampu menjawab semua persoalan-persoalan yang muncul tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang sumbernya langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Umar selalu musyawarah dengan para senior dan sahabat seperti sahabat lainnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Sabit sebelum mengambil sebuah keputusan yang besar. Kemudian apabila tidak ada keputusan dan ketentuan yang jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah, Umar menggunakan metode qiyas sebagai berpikir analogi dengan cara menyelesaikannya yaitu membandingkan kasus baru dengan ilat
dengan perbandingan yang sama. Kemudian secara relevansi, ijtihad dalam hukum ijtihad dalam penyelesaian Umar bin Khattab, yaitu melalui hak waris, telah diatur secara rinci dalam Al-Quran. Ia menghadapi beberapa kasus yang tidak dapat dijelaskan secara rinci, memerlukan ijtihad secara menyeluruh. Kasus-kasus yang paling besar yaitu menimpa kasus ahli waris yang melibatkan seluruh keluarga, yaitu mencakup yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga saudara seibu atau saudara kandung. Nah, menurutnya pembagiannya ini secara biasa saudara kandung tidak memperoleh bagian, namun Umar menilai bahwa dalam kondisi ini ada beberapa kondisi tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan yang patut dipertimbangkan. Oleh karena itu beliau memutuskan agar saudara kandung tetap memperoleh bagiannya dengan saudara seibu demi tercapainya keadilan yang ada. Dalam beberapa perkara yang ada, jumlah dan bagian ahli waris jika melebihi satu harta atau bagiannya, contoh dalam sederhana misalnya dibagi dengan rata, suami dibagi 1/2, kemudian saudara perempuannya 2/3. Nah, Umar memperkenalkan konsep al-aul, yaitu mengurangi seluruh bagian secara menyeluruh sehingga total pembagiannya menjadi tetap satu harta. Prinsip ini kemudian diterima oleh masyarakat ulama Sunni dan menjadi salah satu kaidah penting dalam ilmu faraid. Dalam dasar pertimbangannya, hukum dalam berdasarkan pertimbangannya, hak waris dibagikan kepada ahli waris itu sudah dibagi secara adil, karena sudah berpendapat seperti itu. Dan selain adil, juga pendekatannya itu menunjukkan bahwa penerapan hukum waris tidak sekedar menghitung bagian secara sistematis, tetapi juga memperhatikan penyelesaian kasus yang belum diatur secara rinci oleh beberapa anggota keluarga. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.